Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Imam Wahyudi dengan NIM 2111212013 dan rekan saya yaitu Nabila Putri Amanda dengan NIM 21112034 yang bertugas membuat poster. Nah, kami berasal dari kelompok 23 mata kuliah dasar biomedik 2 kelas IKM A4 dengan dosen pengampu Ibu Suci Maisarah Nasution SST MKM. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas satu permasalahan yang sering terjadi di masyarakat terkait sistem muskuloskeletal. Permasalahan yang kami ambil yaitu tendinitis. Tendinitis adalah suatu permasalahan yang sering terjadi yang berkaitan dengan tulang dan otot betis. Tendinitis ini juga terjadi karena peradangan pada jaringan yang menghubungkan otot dan tulang. Tendinitis ini terbagi atas berbagai macam. Yang pertama yaitu ada Achilles tendinitis, supraspinatus tendinitis, tennis or Glover elbow atau lateral epicondylitis, dan selanjutnya ada patellar tendinitis. Achilles tendinitis terjadi di antara tumit dan otot betis. Supraspinatus tendinitis terjadi pada sendi bahu sehingga ketika lengan diangkat ke atas akan terasa nyeri. Tennis or Glover elbow lateral epicondylitis terjadi di tengah siku sehingga tidak kuat mengangkat beban. Contohnya pemain golf dan tenis. Patellar tendinitis adalah cedera pada otot yang menghubungkan tempurung dengan tulang kering. Contohnya atlet atau atlet yang memikul tas dengan porsi yang berat atau tidak sesuai dengan kemampuannya. Pada kesempatan kali ini, kami mengambil satu bagian dari tendinitis ini, yaitu tendinitis Achilles. Tendinitis Achilles merupakan suatu peradangan yang terjadi di antara otot betis dengan tulang tumit, yang memiliki gejala seperti kaki menjadi lemah, nyeri saat berjinjit, tumit terasa kaku, pergerakan yang terbatas saat melipat kaki, atau terjadi pembengkakan. Bisa dilihat di video, peradangan terjadi akibat tendon atau jaringan berserat yang melekat otot ke tulang tidak kuat lagi menahan ketegangan. Contohnya seperti orang yang berlari ini. Terdapat peradangan yang terjadi akibat tendon atau jaringan bersekat yang melekatkan otot ke tulang tidak lagi menahan ketegangan. Bisa dilihat di gambar berikut ini. Nah, kalau untuk contoh kasus dalam kehidupan sehari-hari, itu bisa seperti seseorang yang ingin bermain tenis tidak melakukan pemanasan terlebih dahulu. Hal ini tentu saja dapat menimbulkan cedera tendinitis Achilles. Ketika orang tersebut berlari ataupun melompat untuk menangkap bola dengan kecepatan dan beban yang tinggi, maka dapat menimbulkan tennis leg, yang mana terjadi akibat adanya pergerakan yang berlebihan dan kontraksi yang kuat secara tiba-tiba pada otot betis sehingga menimbulkan suatu robekan. Tennis leg seringkali terjadi pada bagian kepala otot gastrocnemius. Otot ini dianggap paling beresiko mengalami cedera karena otot ini melintasi dua buah sendi, yaitu sendi lutut dan sendi pergelangan kaki, dan memiliki kepadatan dan ketebalan yang cukup tinggi. Otot betis secara signifikan melebar dan pada saat pergelangan kaki menekuk ke atas. Nah, faktor-faktor resiko yang dapat mengakibatkan tendinitis Achilles ini yang pertama yaitu ketika sedang berlari namun kemudian berhenti secara mendadak. Yang kedua, penggunaan alas yang tidak sesuai dengan aktivitas. Yang ketiga, menggunakan alas kaki dengan ukuran yang tidak pas atau memakai sepatu hak tinggi dalam jangka waktu yang lama. Yang keempat, memiliki kelainan bentuk telapak kaki atau flat feet. Yang kelima, berlari atau berolahraga di permukaan yang tidak rata. Yang keenam, berlari di jalanan yang menanjak. Yang ketujuh, mengalami bone spur, yaitu pertumbuhan tulang tambahan pada tumit yang menyebabkan gesekan pada tendon sehingga timbul rasa sakit.
Yang ke-8 yaitu tidak melakukan pemanasan sebelum berolahraga. Yang ke-9, efek samping penggunaan injeksi steroid atau antibiotik jenis fluoroquinolone. Yang terakhir yaitu memiliki berat badan berlebih atau obesitas serta penderita diabetes. Hal ini dapat dicegah dengan mengistirahatkan kaki dengan mengurangi pergerakan pada kaki atau menggunakan kruk. Kompres dengan es juga dapat membantu mengurangi rasa sakit yang bisa dibungkus dengan handuk pada area tendon yang nyeri. Yang ketiga juga posisikan kaki sedikit lebih tinggi dengan menggunakan tumpukan bantal untuk menyangga kaki. Yang keempat juga gunakan perban elastis pada pergelangan kaki untuk mengurangi rasa sakit dan pembengkakan. Yang kelima, konsumsi obat antiinflamasi non-steroid OAINS seperti ibuprofen dan naproxen. Yang keenam juga bisa melakukan peregangan berikut untuk membantu memperkuat otot betis dan mengurangi tekanan pada tendon. Yang pertama, berdiri dan menghadap dinding, letakkan kaki ke kanan ke belakang, kemudian tekuk lutut kiri ke depan dengan tahan agar tumit tetap pada permukaan lantai. Yang keempat, lakukan gerakan mendorong pinggul ke depan dan tahan posisi selama 30 detik. Ulangi gerakan sebanyak 20 kali, dan juga bisa melakukan fisioterapi untuk mencegah kelakuan dan membantu mengembalikan letaknya tulang tadi. Terapi gelombang kejut atau shock wave, impuls gelombang kejut berenergi tinggi dapat merangsang proses penyembuhan pada jaringan tendon yang rusak. Nah, mungkin hanya ini materi yang kami sampaikan mengenai permasalahan yang sering terjadi pada masyarakat. Terlebih dan terkurang kami ucapkan maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.